Halo semua, di sini perkenalkan nama saya Priska Briana Nora dari kelas 2C D3 Akuntansi dengan NIM 241561363. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uh, ulangan akhir semester mengenai matkul Sistem Informasi Akuntansi. Nah, untuk topik pembahasannya itu yang pertama, contoh kasus kecurangan yang berkaitan dengan siklus produksi dan evaluasi sistem pengendalian internalnya. Kemudian yang kedua itu menjelaskan diagram arus data siklus produksi. Yang ketiga itu menjelaskan bagian flowchart penjualan kredit atau penerimaan piutang. Kemudian yang keempat menjelaskan siklus pengembangan sistem. Nah, yang pertama dimulai dari contoh kasus terlebih dahulu. Di sini saya mendapatkan kasus manipulasi laporan produksi dan pendapatan PT Eviseri pada tahun 2024 sampai 2025. Nah, PT Eviseri ini merupakan salah satu startup agregat terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang budidaya perikanan berbasis teknologi. Pada akhir tahun 2024 hingga pertengahan 2005, perusahaan ini menjadi sorotan setelah terungkap adanya dugaan kecurangan besar dalam pelaporan operasional dan keuangan yang secara langsung berkaitan dengan siklus produksi dan pendapatan perusahaan. Berdasarkan hasil audit independen, ditemukan bahwa perusahaan mengklaim memiliki lebih dari 400.000 unit alat feeder atau alat pemberi pakan otomatis yang tersebar di seluruh Indonesia. Padahal unit aktif yang sebenarnya hanya 24.000 unit. Yang kedua, pendapatan perusahaan diduga dimanipulasi hingga ratusan juta dolar AS dan kerugian operasional yang ditutupi melalui pelaporan fiktif. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan internal menunjukkan kerugian yang signifikan, namun laporan eksternal justru menampilkan profitabilitas yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, adapun kelemahan dari pengendalian internal yang terdeteksi yaitu yang pertama, tidak ada pemisahan tugas yang jelas atau segregation of duties. Pendiri dan manajemen puncak CEO atau CPO memiliki kontrol penuh atas data operasional dan keuangan. Tidak ada sistem pengawasan independen internal yang kuat, dan mereka memiliki kuasa untuk memulai laporan eksternal kepada investor. Kemudian yang kedua itu audit eksternal yang tidak efektif. Beberapa laporan menyebut bahwa auditor eksternal gagal mendeteksi ketidaksesuaian besar antara jumlah unit feeder yang diklaim dan yang nyata. Ini menunjukkan bahwa proses audit kemungkinan hanya berdasarkan dokumen internal atau tanpa verifikasi lapangan, sehingga manipulasi data tidak terdeteksi. Kemudian yang ketiga itu tidak ada verifikasi fisik atas produksi. Perusahaan mengklaim menggunakan teknologi feeder, tetapi pihak ketiga dan tim audit menemukan bahwa jumlah unit aktif sebenarnya jauh lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang memastikan jumlah unit yang aktif benar-benar diverifikasi secara fisik atau sistematis. Kemudian yang keempat, penggunaan dua sistem pelaporan atau double bookkeeping. Itu berdasarkan temuan audit, ada laporan internal yang menunjukkan kerugian besar, namun laporan kepada investor dan media menampilkan seolah-olah perusahaan untung. Ini mengindikasi penggunaan sistem pelaporan ganda atau window dressing, yang merupakan praktik kecurangan umum di keuangan. Nah, kemudian kita evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk masalah untuk aspek pengandalian itu di mana yang pertama itu ada struktur organisasi dan tugas. Evaluasinya dari kita yang sebelumnya itu adalah lemah, tanggung jawab terlalu terpusat. Nah, di sini kita bisa merekomendasikan atau pengandalian internalnya itu bagi tugas dengan jelas antara bagian produksi, pencatat data, dan pelaporan supaya saling mengawasi. Kemudian pada audit itu evaluasi kelemahannya itu tidak mendalam dan terbatasnya akses. Untuk rekomendasi, pihak pemeriksa atau auditor harus diberi akses penuh ke data asli dan melakukan pengecekan langsung.
Kemudian untuk sistem informasi, kelemahannya adalah bisa dimanipulasi tanpa kontrol. Rekomendasinya itu gunakan sistem yang otomatis dan bisa merekam semua perubahan data agar tidak bisa diubah sembarangan. Kemudian ada verifikasi fisik, kelemahannya itu tidak dilakukan secara berkala. Maka dari itu, harus ada pengecekan langsung secara rutin oleh tim lain atau pihak luar. Kemudian ada sistem pelaporan internal, itu evaluasinya kelemahannya itu tidak transparan. Maka dari itu, buat sistem pelaporan rahasia yang aman agar karyawan bisa melapor tanpa takut. Kemudian, topik 2 saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai diagram arus data tingkat 0 siklus produksi. Nah, pertama-tama itu ada tahap desain produk. Nah, tahapan pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Di sini, bagian desain menentukan bahan baku apa saja yang dibutuhkan, serta langkah-langkah proses produksi yang akan dilakukan. Nah, hasil dari bagian ini adalah daftar operasi dan estimasi biaya yang nantinya akan diteruskan ke bagian perencanaan dan akuntansi biaya. Kemudian, Eee, tahap kedua yaitu perencanaan dan penjadwalan. Nah, perencanaan dan penjadwalan ini akan menerima pesanan pelanggan serta perkiraan penjualan. Nah, dengan itu, eee, ba mereka menyusun rencana produksi seperti berapa produk yang harus dibuat, kapan produksi yang dimulai, bahan dan tenaga kerja apa saja yang dibutuhkan. Lalu, untuk tenaga kerja yang dibutuhkan mereka akan, ber berkoordinasi dengan siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian. Kemudian untuk siklus SMSDM tersebut akan mengirimkan tenaga kerja yang tersedia kepada perencanaan dan pada tahap perencanaan dan penjadwalan. Nah, untuk bahan baku akan dilakukannya permintaan pembelian ke siklus pengeluaran, sehingga siklus pengeluaran akan memberikan daftar bahan baku yang ada. Nah, setelah itu, lanjut ke tahap operasi produksi, di mana pada tahap 2 ini akan dikirimkan pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan kartu pemindahan untuk diproses ke tahap 3 yaitu operasi produksi. Nah, pada saat ini Kemudian, pada tahap ini, bagian operasi produksi bertugas melaksanakan proses produksi berdasarkan pesanan produk dan daftar bahan baku yang telah direncanakan. Dan dari proses ini dihasilkan barang dalam proses atau WIP, yaitu barang yang sedang dalam tahap proses pembuatan. Nah, kemudian dan barang jadi yaitu hasil akhir produksi yang siap dijual. Kemudian bagian ini juga akan mengirimkan data biaya bahan baku dan overhead ke bagian akuntansi biaya dan terhubung dengan kartu pemindahan untuk melacak pergerakan barang antar stasiun produksi. Kemudian untuk tahap keempat itu ke akuntansi biaya, di mana bagian akuntansi biaya ini akan menerima data dari berbagai bagian produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Dan dari data itu, bagian ini akan menghitung harga pokok produksi, kemudian menyusun laporan biaya produksi untuk diserahkan ke pihak manajemen dan mencatat informasi ke sistem buku besar dan pelaporan. Kemudian barang yang sudah jadi itu akan diserahkan kepada siklus pendapatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart penjualan kredit. Jadi pertama-tama itu dimulai dari customer ya. Customer akan memesan barang, kemudian akan dibuatkan daftar pesanan yang akan dikirimkan ke bagian penjualan. Setelah itu, bagian penjualan akan membuat surat permintaan barang, dan surat permintaan barang tersebut akan dikirimkan ke bagian gudang. Nah, bagian gudang ini akan mengecek persediaan barang dan membuat data persediaan barang yang dipesan. Setelah itu, akan dikirimkan ke bagian penjualan mengenai data persediaan barang yang dipesan, lalu
dibuatkan surat order project penjualan kredit atau SOPK, di mana terdiri dari 4 rangkap, yaitu rangkap pertama itu akan dikirimkan ke bagian keuangan untuk dibuatkan faktur penjualan. Nah, fokus di sini terlebih dahulu, di mana faktur penjualan itu dibuat dengan 4 rangkap. Ini 4, maksudnya ini 4 ya, maaf typo. Itu untuk rangkap pertama itu akan dikirimkan ke bagian pimpinan dan akan disimpan oleh bagian pimpinan. Kemudian faktur penjualan yang kedua itu akan dikirimkan ke customer. Habis itu faktur penjualan ketiga akan dikirimkan ke bagian penjualan, dan faktur keuangan yang keempat itu akan dibuatkan laporan keuangan dengan 2 rangkap. Yang rangkap satu akan dikirimkan ke bagian pimpinan dan rangkap kedua akan disimpan oleh bagian keuangan itu sendiri. Nah, untuk SOPK rangkap 2 itu akan dikirimkan ke bagian pimpinan untuk disimpan. Kemudian SOPK rangkap 3 akan dikirimkan ke bagian gudang, dan SOPK rangkap 4 akan disimpan oleh bagian penjualan. Nah, untuk SOPK rangkap 3 ini yang akan dikirimkan ke bagian gudang, itu bagian gudang akan melakukan mengupdate data barang, data stok, dan akan membuat data barang yang dikirim bersamaan dengan barang tersebut. Untuk faktur penjualan yang ketiga itu yang udah dibuat oleh bagian akuntansi, itu akan dibuatkan surat jalan oleh bagian penjualan, dan surat jalan tersebut bersamaan dengan kwitansi. Nah, surat jalan tersebut bersama dengan kwitansi akan dikirimkan ke bagian pengiriman, dan juga data barang yang dikirim dari bagian gudang itu dikirimkan ke bagian pengiriman beserta dengan barangnya, dan bagian pengiriman akan mengirim barang ke customer. Surat jalan dan mengirim barang ke customer bersama surat jalan dan juga barangnya. Setelah itu, setelah sampai di customer, surat jalan bersama dengan barang, voucher ini itu sistemnya itu akan sudah selesai ya. Seperti itu. Setelah itu saya akan menjelaskan bagian keempat, yaitu tentang siklus pengembangan sistem. Jadi yang pertama itu ada tahap analisis sistem, di mana pada tahap ini akan dilakukannya penyelidikan awal, kemudian melakukan survei sistem, melakukan studi kelayakan, menentukan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, serta memberi persyaratan sistem. Kemudian akan dilanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu desain konseptual, di mana di tahap ini akan mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, kemudian mengembangkan spesifikasi desain dan memberi persyaratan desain konseptual. Setelah itu akan lanjut ke tahap desain fisik, di mana tahap desain fisik ini akan mendesain output, mendesain database, mendesain input, mengembangkan program, dan mengembangkan prosedur, mendesain pengendalian, serta memberikan sistem yang dikembangkan. Setelah itu, lanjut ke tahap implementasi dan konversi. Nah, di sini akan dilakukan pengembangan sebuah rencana, implementasi dan konversi, memasang perangkat lunak keras dan perangkat lunak, maksudnya memasang perangkat keras dan perangkat lunak, habis itu melatih personel, kemudian menguji sistem, melengkapi dokumentasi, mengubah dari sistem lama ke sistem baru, dan memberikan sistem operasional. Kemudian tahap terakhir yaitu operasi dan pemeliharaan, di mana di sini dilakukan penyempurnaan dan melakukan tinjauan pengimplementasi. Pasca implementasi,
kemudian mengoperasikan sistem, memodifikasi sistem, melakukan pemeliharaan berlangsung, dan memberikan sistem yang diperbaiki. Baik, sekian pemaparan penjelasan ulangan akhir semester dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang jelas ataupun kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.